Oke guys, selamat datang di channel Gus Mindra. Di video kali ini saya kasih tutorial sama kalian cara untuk pasang One UI 7 di Samsung Galaxy S20 Plus. Sebenarnya ini saya udah buatkan tutorialnya cuman di TikTok guys, dan ada orang komen kalau misalnya ada entah followers atau bagaimana ada yang komen kalau katanya lebih baik upload ke YouTube aja, katanya lebih tajam dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa benar juga sih, itu sebenarnya benar juga sih kata orang itu, karena kalau untuk kualitas di YouTube ini uploadannya dia itu lebih tajam gitu kan ya. Nah, dan dibandingkan sama TikTok ya, saya nggak tahu kenapa TikTok tuh banyak kompresnya ya guys ya. Kayak manapun kita misalnya pakai HP sebagus apapun, kalau misalnya kita nggak pinter ngatur atau nggak pinter modifikasi videonya, kita mata-mata nih supaya bisa tajam, itu susah banget kita dapat yang tajam. Saya nggak tahu kenapa, padahal orang lain banyak yang bisa bikin atau bisa upload tajam gitu di TikTok ya. Artinya ya intinya seperti itu, dan kalian bisa nonton lah untuk saya bisa kunjungi lah untuk TikTok Jimoin kan di deskripsi ya. Sebenarnya tidak ada followersnya juga sih, kalau misalnya kalian mau follow silahkan ya gitu guys ya. Tapi ya karena memang pertama juga followers sepi juga di akun TikTok Jimoin, dan juga saya agak susah ngasih link-link untuk bahan-bahan dari install ROM ini nanti. Jadi saya di channel YouTube aja saya upload ulang ya. Sebenarnya sudah saya buatkan tutorialnya, tapi saya buatkan lagi tutorialnya di channel Jimoin gitu guys. Nah di sini saya akan coba untuk merekam layar juga untuk kasih lihat bahan-bahan yang akan disiapkan. Itu kalian harus siapkan PC pertama ya guys ya. Kemudian bootloader Samsung Galaxy S20 Plus kalian harus unlock juga. Untuk unlocknya itu gampang banget, kalian bisa matikan HP kalian, kemudian masuk ke mode Odin, dan tinggal pencet tombol volume gitu, nanti otomatis nanti dia bakal kebuka bootloader ya. Ini saya kasih lihat lah ya caranya kayak mana. Kalian matikan dulu HP kalian seperti ini. Oke, jadi untuk unlock bootloader kalian tuh harus matikan HP kalian dulu. Ini udah posisinya mati ya HP saya. Nah, ya. Jadi untuk unlock bootloader kalian harus matikan HP kalian, dan kalian siapkan kabel USB seperti ini yang udah terhubung ke laptop ya. Kemudian pencet tombol volume up sama volume down secara bersamaan. Dan ya, nanti ini langsung masuk ke mode Odin namanya guys ya. Jadi ini adalah mode Odin. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Untuk volume up sebentar, kalian bisa lanjut untuk install atau flashing ROM atau flashing DWRT gitu. Ini untuk yang volume up ya. Entah itu kalian mungkin mau install ulang, bisa install ulang ke ROM bawaan, bisa pencet volume up. Kalian mau install DWRT, bisa pencet volume up. Kemudian ini ada beberapa pilihan lagi di bawah, ada namanya volume up long press. Jadi kalian pencet volume up-nya agak lama ya. Nah, ini untuk buka bootloader HP kalian gitu. Kemudian yang bawahnya ada volume down. Jadi kalau misalnya volume down ya, di sini tulisannya cancel, langsung kita restart aja HP kita nggak jadi unlock bootloader gitu kalau misalnya kalian ragu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah yakin kan, kalian pencet volume up agak lama. Jadi volume atas ini agak lama kalian pencet kalau misalnya pengen langsung unlock bootloader. Volume up agak lama. Nah, ini langsung masuk ke menu bootloader, entah di unlock maupun di lock. Jadi karena ini bootloader saya udah ke unlock ya, jadi di sini tulisannya lock bootloader. Jadi pertanyaannya di sini beda. Di pertanyaannya adalah lock bootloader. Lock bootloader artinya kalau dalam bahasa Indonesia mau dikunci kah bootloadernya gitu. Ya, kalau misalnya bootloader kalian belum kebuka, pertanyaannya jadi beda. Kalau bootloader kalian masih terkunci, pertanyaannya begini, bootloadernya mau buka bootloader. Nah, seperti itu pertanyaannya. Kalau ini kan mau dikunci bootloadernya, mau dibuka bootloadernya seperti itu. Ini karena itu udah terbuka bootloadernya, di sini pertanyaannya adalah seperti ini, mau dikunci lagi kah bootloadernya. Jadi karena posisinya custom ROM itu bahaya banget untuk bootloader itu terkunci lagi, karena ya
karena kadang sistem dari HP-nya ini mendeteksi kalau OS-nya itu nggak ori. Ketika di bootloader dikunci, justru HP-nya bisa terjadi break atau hal yang tidak diinginkan sih. Jadi kalau misalnya posisi custom ROM, entah bukan cuma di HP Samsung aja ya, di HP lain juga gitu guys. Jangan kalian kunci bootloader kalau misalnya HP kalian lagi di custom ROM. Itu sangat bahaya banget, dan kalian juga nggak bisa kembali ke bebas ke ROM bawaan lagi, karena yang mode download kalian itu nggak bisa dipakai kalau bootloadernya masih terkunci. Setahu saya sih kalau di Xiaomi begitu, saya nggak tahu kalau di Samsung ya. Kemudian kita pencet volume dan kalau misalnya kalian ragu atau nggak pengen buka bootloader seperti itu, kita langsung lanjut ke PC aja untuk flashing TWRP nya terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian menginstal ROM ini, ROM Extreme ROM One UI 7 nih, kalian harus install TWRP nya dulu, dan TWRP nya itu filenya itu khusus, jadi ini nggak bisa kalian pakai TWRP yang lain. Biasanya sih seperti itu sih, nggak bisa pakai sembarang TWRP biasanya kalau misalnya custom ROM jenis One UI gini guys, nggak bisa, harus pakai TWRP khusus. Dah enggak, karena di dalam filenya itu bukan cuma TWRP doang, ada beberapa partisi lagi gitu. Dan saya kasih lihat di laptop, saya akan rekam layar laptop ya, saya matikan kameranya aja, saya nggak rekam kameranya karena udah panas juga nih guys. Jadi yang harus kalian persiapkan dulu untuk menginstal hal yang kalian butuhkan untuk menginstal custom ROM. Ini nama custom ROM-nya Extreme ROM Nexus. Ini ada dua guys. Nah, yang ini adalah custom ROM-nya, yang bawah ini adalah TWRP-nya. Dan ini di dalamnya bukan cuma TWRP, di sini ada PB Meta juga. Kemudian ada recovery, kemudian ada PB Meta. Saya nggak tahu sih kalau misalnya kita pakai TWRP lain apakah tetap bisa diinstal, ya nggak tahu ya. Tapi di sini sih mana ada TWRP sama PB Meta aja. Kemudian yang ini custom ROM-nya, ini isinya banyak banget ya. Ada boot ING, kemudian ini banyak ya pokoknya ya. Nggak perlu kita jelasin satu-satu. Nah, oke. Dan yang terakhir kalian harus siapkan Odin. Jadi intinya 3 file ini aja. Kalau misalnya nanti nggak terdeteksi di Odin, kalian bisa download driver Samsung driver ya. Kalau misalnya nggak terdeteksi di Odin. Kalau saya biasa pakai PDA-Net, saya nggak tahu apakah berfungsi kan di Samsung. Biasanya di Xiaomi saya pakai PDA-Net. Kalau yang ini saya nggak tahu pakai driver apa ya. Saya lupa, udah lama banget saya siapkan soalnya ini untuk drivernya saya lupa. Entah pakai Samsung driver atau pakai PDA-Net, saya nggak tahu. Ya, setelah lanjut aja, kita buka Odin terlebih dahulu guys. Dan ini Odinnya kalian ekstrak aja. Saya ekstrak aja lah ya di sini, ekstrak di sini. Nah, kalian ekstrak dan ya seperti ini. Buka Odinnya dan pencet OK. Nah, pada opsi ini kalian jangan dulu konekkan HP-nya ya. Kita option terlebih dahulu, auto rebootnya matikan, kemudian kalian pergi ke HP. Nah, di sini kalian cari file yang tadi. File yang tadi itu ada di Banofred S20 Plus yang ini guys ya. Kalian open. Nah ini ya, tidak kan guys. Yang ini Extreme ROM Nexus G985F G986D. Ini adalah TWRP dan juga PB Meta dari S20 Plus ini. Jadi kalian pilih yang ini, jadi pencet open. Nah, jadi di Odin ini kita tujuannya itu cuma nge-flash TWRP doang. Ini intinya ini auto reboot matikan ya. Nah ini kita udah pilih untuk TWRP-nya. Sekarang kita ke HP-nya lagi guys. Ini saya tetap nyalakan ya untuk rekam layar di laptopnya. Saya akan nyalakan untuk rekam lagi. Sama seperti pada saat unlock bootloader tadi guys, itu caranya itu sama. Jadi pertama kali kalian masukkan HP kalian ke mode Odin lagi ya, seperti kayak unlock bootloader tadi. Jadi pencet tombol volume up sama volume down secara bersamaan sambil colokan USB seperti ini. Oh ini nggak nyala, berarti
Astaga, HP-nya masih nyala rupanya. Bentar guys, sorry. Oke, pastikan HP kalian benar-benar mati guys. Ternyata tadi HP saya belum mati ya. Ternyata HP saya masih nyala, saya lupa matikan. Oke, sama seperti unlock bootloader tadi, pencet tombol volume up sama volume down secara bersamaan. Kemudian sambil colokan USB yang terhubung ke laptop. Dan ya, ini langsung masuk ke mode Odin. Nah, bedanya sama yang unlock bootloader tadi kan, unlock bootloader kan disuruh pencet tombol volume up lama-lama ya buat ke halaman buka kunci atau kunci bootloader. Nah, kalau untuk yang ini, untuk flash TWRP, kalian pencet volume up-nya itu sekali aja guys, volume atas ini sekali aja. Nah, ini masuk ke mode Odin seperti ini, dan langsung kita sambungkan ke USB seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di layar itu tulisannya COM15 ya. Saya nggak tahu kenapa jadi COM15, kemarin itu tulisannya COM8 ya. Terus sebenarnya kayaknya sama aja sih. Ya udahlah, ini saya akan zoom sedikit dan saya kecilkan untuk jendela di kameranya. Nah, di sini kan udah kalian pilih ya. Kalian coba start aja. Auto reboot matikan. Ya, kita start. Udah selesai. Ini selesai ya. Ini plus TWP udah selesai. Tuh, di layar PES tulisannya. Dan kita cabut aja ini ya, dan kita coba untuk masuk ke mode atau TWRP gitu ya. Nah, untuk masuk ke TWRP, hampir jatuh kameranya. Untuk rekam layar saya matikan dulu guys ya. 1, 2, 3, oke. Oke, untuk keluar dari mode Odin kan, pencet keterangannya seperti di sini ya, volume. Di sini ada keterangannya volume down key plus side key, maksudnya itu volume bawah sama power ya. Kita tunggu sampai dia mati. Setelah dia mati, langsung pencet tombol volume up sama power. Agak lamaan. Kok nggak bisa, kalau nggak berhasil kita ulangi lagi, kita matikan HP-nya. Coba ya, kita tunggu apakah masuk TWP. Enggak ya, gagal ya. Kita ulangi lagi, kita matikan lagi HP-nya. Oke, kita ulangi, kita matikan lagi HP-nya guys ya, karena tadi gagal masuk ke TWP ya. Oke guys, coba kita bantu sama USB lagi. Biasanya kalau dibantu USB dia bisa guys masuk ke TWP maupun masuk ke TWRP-nya. Nah, ini kita tunggu sampai ngetes, baru kita pencet tombol volume up sama power ya. Memang agak susah guys untuk masuk ke TWRP di Samsung, saya nggak tahu kenapa, atau mungkin cuma HP ini doang. Oke, volume up, volume up sama power. Tunggu aja sampai HP-nya muncul logo, agak lamaan baru kita lepas. Terusnya ini masuk sih sudah ke TWRP, kita tunggu. Nah, udah masuk guys. Nah, intinya kalian udah siap untuk flashing One UI 7 di Samsung Galaxy S20 Plus kalian. Nah, kalian silakan filenya, saya lupa lagi. Untuk filenya kalian simpan di internal ya. Kalian simpan di internal guys, seperti itu. Kalau misalnya nggak ketemu, itu kalian format data dulu, baru kalian pindah filenya di internal. Ini harus diinstalkan internal karena di kartu memorinya ini nggak bisa kebaca guys, gitu. Nggak bisa ya. Saya akan rekam layar juga dulu ya. Saya kasih dulu untuk file yang dipersiapkan. Jadi kita ke nah ya, jadi tadi kan kalian udah flash yang ini ya, yang TWRP-nya ini di Odin tadi ya. Nah, sekarang yang atas ini Extreme Room, nah ini roomnya guys, ukurannya sekitar 4,7 GB. Ini kalian bisa download di deskripsi. Nah, kalau yang bawah ini kalian tadi kita udah flash ya, yang bawah ini. Nah, sekarang yang ini. Nah, kalau yang ini flashnya itu bukan lewat Odin ya, tapi lewat TWRP. Jadi kita harus pindah ini file ke HP S20 Plus kita. Dan itu harus dipindah ke internal, jadi nggak bisa kita pindah kartu memori karena TWRP bawaan dari ini ya, filenya ini nggak support kartu memori sama OTG gitu guys. Jadi kita ke kanan, kemudian copy,
Kemudian kalian sambungkan HP S20 Plus kalian ke USB. Oke guys, jadi sebelum itu kalian harus format data dulu guys. Jadi bertujuan untuk kalian nanti bisa simpan file yang ini. Nah, ini sudah saya ingat file yang ini supaya bisa disimpan di internal kalian harus format di TWRP ini. Jadi format data, yes ya, kalian format. Saya nggak berani format karena data saya masih banyak yang penting. Nah, kemudian ketika telah diformat, nanti kalian pencet pergi ke install, kemudian ya ini otomatis nanti di internal ini cuma ada tulisan TWRP doang, tapi di sini kan dia masih banyak folder ya, karena ini saya belum format gitu. Nah, nantinya kita sambungkan HP ini ke laptop terlebih dahulu. Jadi kita pindah file yang ini, kita pindah ke internal HP ini gitu. Oke, kita hubungkan dulu ke USB seperti ini. Nah, udah. Nah, intinya kalian ini, misalnya kalian ini udah format data ya. Ini kalian reboot dulu ke sistem, habis kalian format data, reboot lagi ke recovery seperti ini. Oke, ini ketika ini udah masuk ke, kalian biarkan HP-nya di situ. Kemudian kita ke laptop lagi. Nah, ini kalian klik kanan, kemudian copy, kemudian kalian cari memori internal yang tadi. Nah, di sini ya, kemudian kalian paste filenya seperti ini. Nah, setelah filenya kepindah, Oke guys, ini udah selesai dan saya mati lagi untuk rekam layarnya. oke ya guys, sudah selesai pemindahan filenya dan kita langsung install aja. Dan ya, filenya udah ada nih, udah kepindah seperti ini guys. Jadi harus kayak gini guys. Jadi nggak bisa kita install lewat kartu memori ataupun OTG ya, karena ini TWP-nya nggak detect nggak detect kartu memori sama OTG guys. Nah, ini kita pencet ya. Kemudian kita geser ke kanan. Cuman ini saya udah install ROM-nya sih, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita nggak format data, seharusnya nggak ada masalah. Kita tunggu sampai selesai ya. Ini saya akan zoom. Sorry banget kalau misalnya saya nggak pakai tripod ya guys ya. Saya baru beli tripod harga 80 ribuan kalau salah ya, atau 90 ribu, 100 ribu malah. Masa baru berapa hari udah patah, hancur lebur. Daripada HP saya yang kenapa-napa, mending saya pakai porsi aja guys. Saya buang udah itu anunya, tripodnya. Oke, ini saya percepat aja. Saya percepat ya kalau lama, atau saya skip aja karena ini saya nggak mau lama-lama, kepanas nih HP saya buat merekam ya. Saya percepat. Oke guys, jadi ini udah selesai untuk proses flashing anunya ya, untuk proses flashing bahasa roomnya. Dan ya, kita kalau misalnya kalian ragu, takut botlok ya, kalian bisa format data lagi ya. Format data sekali lagi ya, pencet yes, kemudian pencet ini format lah ya, tapi nggak apa-apa lagi sih ya. Saya kira disuruh geser lagi untuk ngeformat ya, makanya saya langsung pencet centang langsung ke format guys data saya. Ya udahlah, nggak apa-apa, langsung kita reboot ke sistem ya. Astaga, data saya nggak rencana mau nggak format data, malah ke format juga data saya. Oke lah, kita tunggu sampai selesai booting. Aduh, data saya guys, data saya hilang. Oke ya, jadi kalau misalnya udah kayak gini, artinya dia udah berhasil diinstal guys. Dan yep, kita tunggu sampai ke halaman home screen. Dan ini memang bakal agak rada lama dan bakal ngulang lagi setup dari awal guys. Harus lihat dulu apakah dia berhasil masuk ke home screen. Kita tunggu aja ya. Nah, sebenarnya ini bisa aja lebih cepat kalau misalnya saya nggak format data, tapi karena ya diharuskan format data sih sebenarnya. Tapi saya kan nggak perlu guys format data, karena saya memang udah dari room ini gitu. Jadi saya nggak perlu format data. Kalau bagi kalian yang memang dari room bawaan ya, kalian harus format data. Ya udah telanjur, nggak apa-apa. Ini udah masuk ke. Jadi otomatis ini aplikasi saya pada hilang semua nih guys.
Biasanya saya tadi nggak pilih format data ya. Saya cuma mau kasih lihat sama kalian cara format datanya. Malah ke format beneran data saya. Oke, jadi seperti ini untuk setupnya. Kalian langsung aja pencet mulai ya. Oke, jadi ini perjanjian semua centang aja. Centang aja. Ini saya kecilkan dikit video anunya kamera. Nah itu nggak tahu itu. Setuju. Nah. Kemudian ini atur secara manual aja ya. Kemudian kalian bisa pilih WP, cuman kita langsung lewati aja lah biar nggak bikin lama ya. Lewati. Sebenarnya sih oke, di sini pencet jangan salin ya. Nah ini disuruh masukkan email, kalian masukkan aja kalau kalian mau. Saya nanti aja lah ya, saya lewatin dulu. Nah ini kalian bisa pilih untuk pin pola dan pin untuk sidik jarinya ini ya berfungsi ya guys ya. Tapi saya lewati aja biar cepat. Setuju. Oke, yang ini suruh masukkan akun Samsung account, cuman ini bisa di skip ya nih. Coba kita pencet yang bawah ini, atur nanti di pengaturan. Nah kemudian lewatkan ini, kita semua aja, kemudian setuju, kemudian setuju lagi berikutnya, dan ya udah selesai guys. Untuk penginstalan One UI di Samsung Galaxy S20 Plus One UI 7 ya. Ini kita ke layar depan dulu. Oke, jadi inilah tampilan dari One UI 7 di Samsung Galaxy S20 Plus. Yap. Dan itu nada dering yang tadi itulah adalah nada dering khas dari Extreme Room ya. Jadi itu bukan nada dering khas dari One UI 7. Kalau One UI 7 itu beda lagi nada deringnya. Kayak gini bentar. Oke, jadi untuk nada dering bawaan dari One UI 7 adalah itu untuk nada dering bawaan dari One UI 7 itu yang ini guys. Nah, tuh. Sekali lagi. Nah, itulah. Jadi kalau yang paling atas mana hilang tadi. Nah, ini dari Extreme Room ya. Dari roomnya ini. Kemudian untuk yang bawaannya yang ini. Untuk bawaan One UI 7. Ya intinya ya begitulah guys ya untuk tutorial cara pemasangannya, dan kayaknya panjang banget ini durasinya. Kalau misalnya panjang saya bakal jadikan 2 part ya guys ya. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.